Halo sahabat proper, jumpa lagi dengan saya Arisaka yang akan menghiasi Siniar Republik dalam segmen komentar isu publik. Komentar ini tentu saja bukan komentar biasa, tapi komentar yang kritis dan mencerahkan pandangan para sahabat proper. Masyarakat Indonesia dihebohkan dengan ditangkapnya Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Ia ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat pengadaan suap barang dan jasa. Masih segar dalam ingatan kita, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, juga terkena operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menahan Bupati Kepulauan Meranti dan 25 pihak terkait, yakni Sekda, Kepala Dinas dan Badan, Kepala Bidang, Ajudan, ada juga pihak swasta, serta beberapa pejabat terkait. Menariknya, Bupati Kepulauan Meranti pernah menyebut Kementerian Keuangan itu sebagai lembaga yang terdiri dari iblis atau setan. Pernyataan itu diungkapkan karena beliau kecewa dengan Kementerian Keuangan terkait dana bagi hasil yang dianggapnya tidak adil. Para sahabat proper, di tengah maraknya penangkapan kepala daerah karena tindakan korupsi, masyarakat tentu saja kecewa. Saya kecewa dan Anda sekalian juga tentu pasti kecewa. Tetapi di sisi lain, ini menunjukkan bahwa fenomena sosial yang sering terjadi menjelang pemilihan kepala daerah. Sistem pemilihan umum kita memiliki resiko, yakni ongkos politik yang besar. Hal ini menjadi salah satu alasan para kepala daerah atau calon kepala daerah melakukan segala cara menyiapkan ongkos politik pilkada, termasuk dengan melakukan korupsi. Data yang dirilis oleh KPK menunjukkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2022, terdapat 22 gubernur dan 154 wali kota atau bupati dan juga wakil yang berurusan dengan KPK. Jumlah tersebut belum termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sebanyak 310 anggota dewan juga terjerat korupsi pada periode yang sama. Lalu, ada juga pejabat eselon 1, 2, 3, bahkan eselon 4 yang terkena tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan berjumlah 310 orang. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan salah satu patologi atau penyakit yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah kita. Saya mau mengatakan kepada para sahabat proper, korupsi merupakan sesuatu fenomena sosial yang telah mengakar kuat terjadi di tengah sistem pemerintahan kita. Kehadiran lembaga pengawas seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tidak mampu memberikan efek positif kepada kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi. Selain itu, bantuan keuangan partai politik yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri dan Kementerian Dalam Negeri juga tidak mampu mengurangi perilaku korupsi. Para sahabat proper, apa sikap kita dalam merespon masalah ini? Dalam menyikapi masalah ini, kita sebagai warga negara harus melakukan pengawasan. Alasan utamanya karena kita sebagai masyarakat merupakan korban utama atau pihak yang paling dirugikan ketika para pejabat melakukan korupsi. Alasan yang kedua, kita harus mendukung pemilu yang jujur dan adil. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan tindakan preventif, mencegah para kepala daerah yang menjabat melakukan korupsi demi pemenangan pilkada. Sejak dimulainya sistem otonomi daerah, prinsip keterbukaan dan transparansi program dan anggaran mulai dikedepankan. Ini artinya, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat, harus melibatkan kita semua, dan tidak hanya kelompok tertentu dalam menyusun perencanaan daerah. Hal ini bisa menjadi pintu masuk masyarakat untuk melakukan pengawasan. Para sahabat proper, pengawasan dalam hal ini tidak hanya terjadi pada saat pemerintah daerah menjalankan program yang telah diuraikan dalam beberapa dokumen kebijakan daerah. Pengawasan yang ideal itu terjadi ketika pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan daerah. Baik itu ketika para pejabat atau kepala daerah mulai menjabat, maupun pada saat awal tahun anggaran. Para sahabat proper, mungkin para sahabat proper berpikir,
melakukan pengawasan akan menjadi tindakan yang sulit untuk dijalankan. Tetapi ada langkah cepat dan praktis yang bisa dijadikan panduan pengawasan. Ada dua cara praktis yang bisa dilakukan oleh para sahabat proper. Yang pertama, melakukan studi dokumen kebijakan publik, terutama dokumen APBD. Ada banyak sekali dokumen kebijakan publik daerah, seperti RPJMD, RKPD, KUA PPAS, Renstra, Renja OPD, APBD, Lakip, dan lain-lain. Masyarakat cukup meminta dokumen anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Baik itu di Sekda, maupun anggota DPRD, ataupun Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Karena dokumen APBD merupakan dokumen publik, maka masyarakat bisa meminta dokumen tersebut dan pihak terkait wajib memberikan dokumen kepada masyarakat. Lalu, secara detail melihat anggaran pada setiap OPD, secara khusus program dan anggaran. Jika ada anggaran yang terasa janggal, para sahabat proper bisa menandai program atau anggaran yang menurut para sahabat proper itu terasa janggal. Yang kedua, memviralkan melalui media sosial. Setelah menandai program atau anggaran yang terasa janggal, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan klarifikasi. Seperti melakukan diskusi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini para kepala OPD, atau juga anggota dewan. Bisa juga dengan melakukan diskusi publik melalui media sosial. Apalagi jika para sahabat proper belum menemukan klarifikasi yang bisa diterima sesuai dengan prinsip keadilan. Untuk konteks saat ini, memviralkan hal yang janggal dalam sistem pemerintahan kita telah menjadi senjata yang sangat ampuh bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Dua langkah praktis ini tentu saja tidak mudah dan membutuhkan keberanian. Jika hal ini dilakukan dengan baik oleh masyarakat atau kita semua, maka kita sebenarnya telah melakukan pengawasan untuk diri kita sendiri. Inilah yang dinamakan dengan pengawasan publik. Artinya, masyarakat secara langsung melakukan pengawasan kebijakan daerah. Para sahabat proper, sebagai kata akhir, saya mau katakan persoalan korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah atau anggota dewan merupakan persoalan bersama. Kebijakan daerah tidak lagi menjadi topik pembicaraan di ruang sempit yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan berbagai kepentingan, tetapi menjadi topik pembicaraan bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Ketika hal tersebut muncul secara intens di ruang publik, maka kita yakin keinginan untuk melakukan korupsi bisa diputus sedini mungkin. Sebagai masyarakat, saya dan Anda tidak ingin anggaran yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dipakai untuk menyukseskan salah satu calon kepala daerah. Jika hal ini terjadi, maka akan merusak tatanan demokrasi bangsa ini. Mari mendukung pemilu yang jujur dan adil sejak dini dengan melakukan pengawasan publik. Sekian dan terima kasih.